Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Syahadi Gratizain. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling NIM 230801976. Hari ini saya akan menjelaskan teknik konseling individu. Dari banyaknya teknik konseling individu, saya akan menjelaskan dua teknik, yaitu teknik attending dan empati. Berikutnya adalah saya akan menerangkan tentang attending. Apa sih itu attending? Jadi attending itu ketika seorang konselor itu menghampiri klien, yang mana hari ini mencakup 3 komponen, yaitu kontak mata, bahasa badan, dan bahasa lisan. Nah, dari bahasa tersebut ini dapat mempermudah klien dalam terbuka untuk mengungkapkan masalahnya. Nah, attending yang baik akan menjadikan klien memiliki rasa aman, terus merasa dihargai, juga mempermudah klien dalam berekspresi, terus dan mempermudah klien untuk menyatakan perasaannya atau masalahnya. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengetahui bagaimana teknik konseling individu menggunakan attending pada video berikut ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Maaf Bu, ini saya Nina, murid Pak Jono. Iya. Jadi kedatangan saya di sini, saya ingin bimbingan karena saya tuh akhir-akhir ini Bu, saya sering telat ke sekolah. Oh, telat ke sekolah. Jadi Mbak Nina ini ingin konsultasi tentang telat ke sekolah. Mungkin bisa diceritakan kepada saya permasalahan Mbak Nina, kenapa Mbak Nina itu bisa telat ke sekolah? Jadi saya merasa kok kurang enak badan itu gara-gara mungkin PR-nya banyak ya, dan saya belum bisa mengontrol waktu. Akhirnya saya kalau tidur itu sering larut malam. Nah, mungkin gara-gara itu mungkin Bu, atau gimana. Jadi saya belum pandai mengatur waktu. Oh, jadi karena Mbak Nina itu sering begadang, Iya, terus Bu. Itu apa namanya, jadinya sering telat ke sekolah. Iya, Oke. Bu. Sebelum Ibu akan memberikan konsultasi, Ibu akan memberikan saran untuk Mbak Nina. Jadi ketika Mbak Nina itu memiliki sebuah tugas, kalau bisa dikerjakan pada waktunya, kan walaupun pasti kan ada setelah maghrib atau setelah isya. Jadi itu yang membuat Mbak Nina tidak telat untuk bangun pagi atau untuk tidur malam. Jadi tidurnya Mbak Nina maksimal, dan nanti Mbak Nina juga bangun secara maksimal seperti itu. Dan Mbak Nina juga bisa mengatur alarm seperti bangun tidur, atau ketika mau sekolah ada alarmnya, mungkin dilebihkan 15 menit agar Mbak Nina bisa berangkat sekolah tepat waktu. Jadi apakah Mbak Nina ingin mencobanya untuk beberapa hari menggunakan alarm? Tapi Bu, di samping saya sudah mengerjakan PR tuh walaupun belum selesai. Nah, saya tuh kadang sering kecanduan lihat video YouTube gitu Bu. Nah, bagaimana tuh? Jadi saya sering lupa waktu. Nah, itu dia, kalau kecanduan tentang YouTube, jadi Mbak Nina terus bisa menyusun waktu. Bahasa menyusun waktu ini seperti jam berapa, atau mungkin dibuat jadwal. Misalnya mengerjakan tugas berapa jam, untuk HP berapa jam. Jadi Mbak Nina sekarang harus pintar-pintar mengatur waktu. Jadi Mbak Nina mungkin bisa menggunakan tabel atau menggunakan jadwal yang akan membuat Mbak Nina mengerti, oh jam segini saya harus bagaimana atau bagaimana, seperti itu. Sampai di sini apakah Mbak Nina sudah ingin mencoba hal tersebut? Insya Allah Bu, nanti saya akan coba sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan, nasihatkan. Semoga aja bisa bermanfaat ya Bu bagi saya Bu ya. Oke, nanti kalau setelah 1 minggu Mbak Nina bisa datang lagi ke saya bagaimana perubahan yang Mbak Nina alami. Mungkin cukup sampai di sini ya Mbak Nina, karena saya ada mengajar. Oh iya Ibu, terima kasih ya Bu ya. Oh iya, oke, sama-sama.
Teman-teman semua, untuk berikutnya kita akan masuk ke teknik konseling individu yang kedua, yaitu empati. Apa sih itu empati? Oke, saya akan menjelaskan secara singkat bahwa empati itu ketika konselor lebih memahami perasaan klien. Nah, teknik empati ini tidak bisa dilakukan tanpa teknik attending. Karena itu, teknik empati juga di dalamnya terdapat teknik attending. Oke, kita simak contohnya teknik empati di video yang satu ini. Assalamualaikum Bu. Oh, waalaikumsalam Mbak, silahkan masuk. Ya Bu, saya Ani dari kelas 7B. Nah, saya mau curhat Bu, boleh Bu? Oh, boleh Mbak Ani. Jadi selama saya tinggal di asrama, saya, bukan cuma saya sih Bu, saya perwakilan dari teman-teman saya, dan teman-teman sering kehilangan uang Bu. Padahal kami sudah menyimpan uang di lemari itu dengan baik di tempat yang mungkin tersembunyi, tapi entah masih bisa hilang Bu. Padahal kan saya kan tiap bulannya tuh dapat kiriman dari orang tua saya tuh ya nggak terlalu banyak Bu. Yang penting cukup untuk kebutuhan sehari-hari dalam sebulan itu. Nah, saya kadang bingung Bu, kalau uang saya hilang tuh harus bagaimana Bu gitu. Padahal kalau saya dan teman-teman menanyakan ke anggota kamar juga pada tidak tahu siapa yang mengambil gitu. Solusinya mungkin Bu. Oke, jadi Mbak Nina ini merasa sedih karena jadi Mbak Ani ini merasa sedih karena Mbak Ani kehilangan uang seperti itu ya. Ibu juga pernah merasakannya, bagaimana sih rasanya kehilangan uang. Nanti pasti kan Mbak Ani juga banyak kebutuhan seperti itu. Oke, jadi sekarang Ibu akan memberi saran ke Mbak Ani bahwa nanti ketika Mbak Ani menyimpan uang, mungkin jangan disimpan di kamar, tetapi dimasukkan ke buku tabungan di bagian administrasi. Karena apa? Karena kalau di bagian administrasi pasti uang Mbak Ani kan bakal terjaga seperti itu. Kalau di kamar, mungkin Mbak Ani juga menaruh uang yang terlalu banyak di kamar. Jadi hal itu mengundang teman-teman Mbak Ani untuk, wah ini nih si Ani punya duit banyak kayak gitu. Mungkin bisa jadi begitu kan, soalnya kan kita di lingkungan pondok ya, pasti kan hal ini kan gimana, untuk asrama atau pondok seringkali terjadi hal yang seperti itu. Untuk menanggulanginya, Mbak Ani bisa menabungkan uang Mbak Ani di bagian administrasi. Nah gini Bu, kalau saya ingin menabungkan uang di bagian administrasi pondok ya Bu ya, kadang tuh saya nggak sabarnya suka antrinya panjang Bu. Nah itu Bu, kadang saya nggak sempat, apalagi jam istirahatnya itu sangat sedikit ya Bu ya, takutnya nanti telat kemana-mana gitu. Oh iya. Kalau masalah pengambilan uang atau jam istirahat sedikit, jadi Mbak Ani bisa mengatur waktu. Nah, mengatur waktu mungkin saya kosongnya di istirahat pertama, saya kosongnya di habis sholat duhur, atau saya kosongnya di malam. Jadi Mbak Ani bisa mengatur waktu. Karena apa? Demi untuk keamanan uang Mbak Ani, lebih baik Mbak Ani memegang uang secukupnya dan menaruh uang sebisa mungkin dengan aman di kamar. Tapi tidak semuanya seperti itu. Baik Bu, makasih ya Bu ya atas nasihatnya. Semoga nasihat Ibu bisa bermanfaat bagi diri saya dan kawan-kawan saya yang sedang kehilangan uang sama seperti saya. Iya siap Mbak Ani. Oke, kalau begitu mungkin sudah cukup ya Mbak Ani ya untuk saran dari Ibu. Ya. Kalau begitu Ibu mengajar dulu. Terima kasih Mbak Ani. Sama-sama Bu.